Baik. Kita ulang sedikit yang kemarin. Qauluhu ta'ala maliki yaumiddin. Al-Malik kama qala Syekh rahimahullah huwa man ittasafa bi sifatil malik allati min athariha annahu ya'muru wa yanha wa yuthibu wa yu'aqib wa yatasarrafu bi mamalikihi bi jami' anwa'i tasarrufat. Ini diberi beliau ini dengan menggabungkan makna Malik dan Malik. Jadi Malik adalah yang memiliki sifat dengan sifat al-mulk, atau juga bisa diambil dari maksud beliau adalah milk, kepemilikan, yang diantara buah asar dari sifat kepemilikan ini dia memberi perintah dan melarang. Ini sebenarnya itu juga. Dan ini artinya seperti yang kita sebutkan kemarin, ada ulama yang memilih bacaan Maliki ayat ini Maliki Yaumiddin, ada yang memilih bacaan Maliki Yaumiddin. Dua-duanya sahih. Cuma mereka berbeda pendapat mana yang lebih baligh, lebih ablagh, lebih sempurna, lebih tinggi, lebih mencakup dari dan dua kata ini. Apakah Malik ataukah Malik? Tabari memilih Malik, ini yang pendek bacaannya karena dia memiliki sifat Allah mengabarkan dengan kalau dibaca Malik pendek berarti Allah menerangkan bahwa milik Allah semua kekuasaan pada hari itu. Nah, kemudian dilanjutkan oleh beliau, kenapa dikhususkan pada hari itu? Karena di dunia mereka berebut atau bersaing, berusaha menyaingi Allah dengan apa yang ini kekuasaan yang ada pada mereka dengan sifat-sifat penindasan, menghukum seenaknya, memberikan perintah atau larangan secara zalim. Nah, di hari kiamat tidak ada lagi yang memiliki kekuasaan memutuskan memerintah memerintah mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sebetulnya kalau yang disebutkan oleh Syekh di sini termasuk dalam kandungan makna al-Malik, karena pemilik dia punya hak mengatur apa yang dia miliki. Ya, pemilik dia berhak punya kekuasaan memerintah apa yang dia miliki, melarang apa yang dia miliki, budak-budaknya, pelayan-pelayannya atau anak-anaknya. Dia punya hak dan kekuasaan untuk mengatur itu semua. Nah, ini yang disebutkan digabungkan oleh Syekh, disyaratkan oleh Syekh di sini bahwa di antara asar dari sifat Malik ini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan memberi perintah, melarang, memberi pahala dan siksa, dan mengatur berbuat segala sesuatu yang dia kehendaki kepada mamaliknya, kepada mamlukat, kepada yang dimilikinya dengan semua bentuk tasarrufat, yang memberi ganjaran kalau mamluknya itu bekerja dengan baik atau menghukum ketika mamluk itu bekerja tidak baik. Nah, melebihkan, mengangkat derajat, terkandung semua dalam sifat Malik. Nah, diidhafakan kepada Yaumuddin karena pada hari itu putus hilang semua kepemilikan yang dimiliki oleh segala sesuatu selain Allah. Nah, seperti dikatakan oleh Allah, dalam ayat la yatakallamuna illa man la yamlikuna minhu khitaba. Yauma la yamlikuna minhu khitaba. Mereka semua tidak ada yang kuasa, tidak ada yang bisa memiliki kekuasaan untuk berbicara dengan Allah. Ini tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk bertindak sebagaimana mereka di dunia. Dari sini juga dengan kita memiliki dengan pengertian yang disebutkan oleh Syekh di sini bahwa Allah adalah pemilik yang juga berarti menguasai apa yang dimilikinya. Itu mengingatkan kita dengan ayat yang lain tentang ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita semua adalah milik Allah, kepunyaan Allah, mamluk bagi Allah, marbubnya, yang diaturnya, yang dimilikinya, yang dikuasainya. Berarti kita adalah yang diperintah oleh Allah,
yang diatur, yang dilarang, yang diberi pahala, yang diberi ganjaran. Ini mengingatkan kita juga dengan perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah ketika beliau menerangkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, siapa yang meyakini bahwa dia adalah kepunyaan Allah, milik Allah, maka hendaklah dia meyakini bahwa dia akan berkembali kepada Allah. Kalau dia meyakini bahwa dia adalah milik Allah, bahwa Allah adalah pemilik dia, yang menguasai dia, maka dia akan hendaknya dia merasa yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah. Kalau dia yakin bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka hendaknya dia yakin bahwa dia pasti akan berhadapan dengan Allah. Kalau dia yakin bahwa dia pasti akan berhadapan dengan Allah, maka hendaknya dia yakin bahwa dia pasti akan ditanya oleh Allah, dan hendaknya dia menyiapkan jawabannya. Hendaknya dia menyiapkan jawabannya. Nah, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Tentang 4 perkara. An shababihi fima ablah, an umrihi fima afnah, wa an malihi min aina iktasabah, wa fima anfaqah, wa fima anfaqah, wa an ilmihi fima amila bihi, wa an ilmihi fima amila bihi. Tentang 4 perkara itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, tentang kepemudaannya, kekuatannya, kemana dia habiskan, tentang waktunya, bagaimana dia merusaknya, menggunakannya, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan, kemana dia hamburkan harta tersebut, kemana dia salurkan harta tersebut, dan tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang akan ditanyakan. Maka siapkan jawabannya, kata Fudail. Siapkan jawabannya. Ada seorang yang bertanya kepada Fudail bin Iyad, kalau dia ini ketika dia mendengar keterangan Fudail bin Iyad seperti itu, lalu bagaimana kita bisa menghindar? Bagaimana kita bisa mengelak dan menyelamatkan diri? Kata beliau rahimahullah, Fudail bin Iyad rahimahullah memberikan nasihat, yaitu memperbaiki apa yang tersisa, mengisi hari-hari yang tersisa ini dengan berbagai kebaikan. Maka dia akan, yang sebelumnya itu akan dianggap baik, dilebur dengan kebaikan-kebaikan yang terakhir. Nah, berusaha untuk mendapatkan husnul khatimah. Nah, ini yang diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa pada ayat yang ketiga ini ada al-khawf, bahwa kita akan berhadapan dengan Allah, dan dia yang mengatur, berbuat dengan kehendaknya, yang dia tidak akan ditanya karena apa dia berbuat atau apa alasannya berbuat. Sementara kita yang akan ditanya, kita akan diberi ganjaran dan hukuman. Maka kita bersiap bahwa kita akan menghadap kepada Allah dan mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, ini menumbuhkan rasa takut kepada Allah, takut untuk kita datang kepada Allah dalam keadaan menjadi orang-orang yang bangkrut. Baik. Nah, ini 3 ayat semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sanjungan, ujian, dan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang keempat, qala rahimahullah wa qauluh. Setelah memuji Allah, dalam bentuk ini kita memanjatkan pujian dalam bentuk arti kalimat-kalimat ghaib. Artinya dengan dhamir-dhamir ghaib diajak kita untuk iltifat, berbelok, beralih kepada yakni kalam ataupun dhamir-dhamir khitabah, dari iltifat dari al-ghaibah kepada al-khitab. Nah, dari kata ganti ketiga, kita tadinya memuji Allah, nah kemudian kita seakan-akan berada di hadapan Allah. Tadi barangkali disebutkan oleh para ulama, itu seakan-akan kita secara berulang mendekat kepada Allah sampai berada di hadapan Allah, kemudian menyatakan iqrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah antara aku dan antara hambaku, wa li 'abdi ma sa'al. Antara aku dan hambaku. Pernyataan kita iyyaka na'budu, inilah yang menjadi hak Allah, yang dibagi 2 oleh Allah dalam firman-Nya dalam hadis qudsi, fastantus salata baini wa baina 'abdi. Aku bagi salat itu. Ini maksudnya adalah Al-Fatihah menjadi 2 bagian
antara aku dan hambaku. Ini yang menjadi intinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, bukan kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini iyyaka nasta'in, inilah yang menjadi bagian kita, bagian hamba-hamba Allah. Qala rahimahullah, maksud dari ayat ini seperti yang sudah kita sering paparkan. Nah, diletakkannya sesuatu yang berada yang mestinya di belakang, kemudian diletakkan di depan, itu menunjukkan adanya ikhtisas, ya, menunjukkan adanya juga al-hasar, ada bentuk pembatasan, pengecualian dan pengkhususan. Ada sesuatu yang istimewa, mengapa dia diletakkan di depan. Ini seakan-akan menjadi penegasan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau, bukan kepada yang lain kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami mengabdi, hanya kepada Engkau kami melakukan semua bentuk peribadatan dengan rasa cinta, harap dan takut. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mengharapkan pertolongan. Maksud dari ayat ini, nakhussuka wahdaka bil ibadah wal isti'anah. Kami khususkan Engkau ya Allah satu-satunya. Hanya kepada Engkau satu-satunya kami serahkan ibadah dan mengharapkan pertolongan. Lianna taqdimal ma'mul yufidul hasar. Karena didahulukannya al-ma'mul, ini objek yang menjadi dikerjai oleh amil, artinya amil itu mempengaruhi ma'mul. Amil itu bisa membuat dia marfu, bisa membuat ma'mulnya itu menjadi mansub, bisa membuat ma'mulnya menjadi majrur atau majzum. Nah, didahulukannya ma'mul yang semestinya dia di belakang, sesuatu yang mansub itu letaknya di belakang biasanya. Nah, kalau dia sebagai maf'ul bih, dia letaknya di belakang. Tetapi ternyata diletakkan di depan, itu menunjukkan adanya hasar. Ya, hasar itu pengepungan, artinya membatasi. Tidak keluar dari dia. Wa huwa isbatu hukmi lil madhkur, yaitu maksud dari al-hasar, arti dari al-hasar yaitu membatasi hukum, mengisbatkan hukum hanya kepada yang disebutkan, wa nafyuhu amma ada, dan menafikan dari segala sesuatu selain dia. Ini makna juga, ini terkandung juga di dalam maknanya ini, ya, an-nafyu wal isbat, kalimat tauhid. Nah, ini yang disebutkan oleh para a'immah di antaranya Ibnu Qayyim. Nah, kandungannya di seluruh kitab-kitab dan risalah yang pernah diturunkan oleh Allah itu ada di dalam Taurat dan Injil, kemudian Zabur. Kandungan dari Taurat, Injil dan Zabur ini ada di dalam Al-Quran. Kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran itu terhimpun di dalam Al-Fatihah. Dan semua yang ada di dalam Al-Fatihah ini intinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang jadi hikmah, tujuan dari Allah menciptakan seluruh makhluknya untuk beribadah hanya kepada Allah. Nah, qala rahimahullah, wa huwa isbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma ada. Ini inti dari pengertian dari an-nafy wal isbat, at-tauhid. At-tauhid. At-tauhid ja'al syai' wahidan, ja'al syai'an wahidan, menjadikan sesuatu itu sebagai hanya satu, dan harus ada nafi wal isbat. An-nafi wal isbat seperti yang disebutkan oleh dalam kalimat ini. Nah, harus ada nafi wal isbat, baru dia bisa mengisbatkan hukum kepada yang disebutkan ini dan menafikannya dari yang ada. Kan ini secara intinya demikian. Nah, kalau ini an-nafi wal isbat, redaksinya lain lagi. Ini dia mengeluarkan meniadakan hukum, ya, dari segala sesuatu dan mengisbatkannya kepada yang dimustahnakan, yang dikecualikan. Qala rahimahullah, faka'annahu yaqul, seakan-akan di sini Allah menyuruh kita untuk mengatakan na'buduka wa la na'budu ghairah. Kami sembah Engkau ya Allah, tidak kami sembah kepada yang sesuatu yang lain. Kami mengabdi kepada Engkau ya Allah, bukan kepada sesuatu yang lain. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairik. Kami minta tolong kepadamu, tidak minta tolong kepada yang lain. Kami hanya minta tolong kepadamu, tidak minta tolong kepada yang lain. Nah, ini kalau ini dari sini isyarat. Jadi sedapat mungkin hal-hal yang mungkin kita walaupun itu ringan dan bisa dilakukan oleh yang sesama kita adalah bukan walaupun tidak haram dan tidak jatuh kepada dosa. Nah, tapi sebagai adab kalau kita melihat perjalanan salafun saleh, hampir-hampir mereka tidak bergantung kepada makhluk.
betul-betul tidak bergantung kepada makhluk. Nah, ini diceritakan kepada mereka, ini kepada kita tentang mereka. Nah, di antara ini poin-poin baiat mereka seperti disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit, tidak meminta kepada makhluk apapun, ya, tidak meminta sesuatu pun kepada makhluk, artinya tidak bergantung kepada mereka. Dan ini dibisikkan oleh Rasulullah dan itu dipegang oleh mereka, sampai dalam perkara yang mungkin remeh, yang bagi kita mungkin biasa, itu tidak mereka lakukan. Ya, minta tolong, ya, ambilkan itu, jatuh misalnya sesuatu, tolong diambilkan, itu tidak dilakukan oleh mereka. Padahal itu boleh, padahal itu boleh. Nah, ini kan artinya betul-betul mereka jaga. Seperti disebutkan jatuh, ya, Abu Bakar Siddiq jatuh tali kendaraannya atau apanya, itu tidak minta kepada yang lain-lain, padahal dia orang penting di sisi Rasulullah SAW, tapi tidak minta kepada yang lain. Jatuh, jadi apa misalnya? Nah, cangkir mereka ketika mereka menyeberang, di berjalan di atas air, dalam pasukan Ibnu Al-Hadrami atau atau sahabat ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, yakni cangkir itu hanyut, itu tidak dia turun minta tolong kepada yang lain untuk mengambilkan air yang melemparkan kembali, mendekatkan kembali kepada dia, kepada pemiliknya. Nah, ini artinya ya, walaupun boleh, ya, sedapat mungkin bisa kita lakukan, dia lakukan sendiri, ya, bergantung kepada Allah dan tadi tidak, artinya membiasakan walaupun itu sesuatu yang boleh. Nah, itu pun kalau bisa, kalau mampu, ya, kalau kita mampu. Kalau misalnya bisa teringat sekali, apa yang kita bisa lakukan sendiri. Qala rahimahullah, wa qaddima bil ibadah, didahulukannya ibadah alal isti'anah, dari isti'anah. Nah, didahulukan pernyataan kita beribadah kepada Allah dari meminta pertolongan. Ini min bab taqdimul 'am 'alal khas. Ini termasuk dalam bab-bab, yakni mendahulukan perkara yang umum dari perkara yang khusus. Mana yang umum? Ini ibadah. Nah, dengan pengertian yang sudah kita dapatkan. Al-ibadah ismun jami' lima yuhibbuhullah wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Nah, ibadah itu isim, kata yang meliputi segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Nah, baik ucapan maupun perbuatan, lahir dan batin. Ucapan, kita minta tolong itu juga ucapan, bahkan itu juga termasuk diantara doa. Nah, maka didahulukannya ibadah itu termasuk mendahulukan perkara yang umum karena dia meliputi, termasuk di dalamnya isti'anah, termasuk di dalamnya isti'adzah, termasuk di dalamnya istighasah, termasuk di dalamnya istisfa, minta syafaat. Wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala, dan itu sebagai bentuk perhatian terhadap hak, yang mendahulukan hak Allah, hak Allah. Nah, dan ini adalah kewajiban kita yang paling utama, mendahulukan hak Allah, jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala haqqi 'abdihi, daripada hak hambanya. Dahulukan hak Allah. Maka kalau ini betul-betul kita memenuhi hak Allah, dalam hal ini yang paling utama, yaitu kejujuran kita dalam keikhlasan, dalam hal yang lain pun akan dibimbing oleh Allah untuk memenuhinya. Sehingga ini dijadikan oleh para ulama, tidak akan mungkin seorang itu ketika dia hak-hak Allah itu dilanggar, bisa dia memenuhi hak-hak selain itu. Tidak akan mungkin orang itu ketika hak-hak Allah itu dilanggar, bisa dia memenuhi secara sempurna hak-hak selain hak Allah, dengan orang tuanya, dengan sesamanya, ya, dengan tetangga, dengan teman, dengan bawahan, seterusnya. Wal ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Nah, ini definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, tindakan maupun ucapan lahir dan batin, yang terungkap, yang terdengar ataupun dalam batin kita, niat-niat, keinginan, lintasan pikiran, khayal. Nah, kalau itu baik dan diridhai oleh Allah, itu jadi ibadah. Wal isti'anah hiya al-i'timad 'ala Allah. Nah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manafi', di dalam supaya mendapatkan manfaat, wa daf'il madar, dan menolak mudarat, ma'asiqati bihi. Nah, disertai dengan kepercayaan penuh kepada Allah.
fi tahsil dzalik, dalam mewujudkannya. Percaya penuh ya, digambarkan oleh Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW, ya. Law yatawakkaluna kama haqqa tawakkul la yarzuqannakumullahu kama yarzuqan kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberi rezeki kepada kalian. Nah, seperti Allah memberi rezeki seekor burung, taghdu khimasan, berangkat pagi hari dalam keadaan kosong, wa taruhu bitanan, pulang dalam keadaan penuh temboloknya. Ya, tapi kita akui bahwa kita memang kurang tawakal kita, bahkan kalah dari seekor burung. Tidak siap kita jadi burung liar, tidak siap jadi burung liar. Burung liar mereka berangkat dari sarangnya dalam keadaan tidak punya apa, tidak membawa apa-apa. Nah, bekalnya tawakal ala Allah sudah. Di jalan bisa disambar pemburu, bisa disambarnya binatang buas yang lainnya, atau jatuh anaknya yang ditinggalkan di sarang, bisa dimakan binatang buas yang lainnya, jatuh dari sarangnya. Allah, tapi subhanallah berangkat juga pulang, makan juga. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullah, wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anati bihi huwal wasilah lis sa'adatil abadiyah. Menjalankan peribadatan kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah itu merupakan wasilah yang untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Wan najah min jami'i syurur, selamat dari berbagai kejelekan. Fala sabila ila najati illa bil qiyam bihima. Tidak ada jalan untuk mendapatkan kesuksesan kecuali dengan menjalankan keduanya, dengan ibadah dan dengan isti'anah. Wa inna ma takunu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru dinamakan dia ibadah kalau diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudan biha wajh Allah, dengan niat tujuannya apa? Karena Allah. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, termasuk di antara ayat-ayat yang menjelaskan bahwa diisbatkannya risalah, isbat ar-risalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tiga pengertian ini. Nah, ibadah itu tidak ada jalan menuju kebahagiaan kecuali dengan menjalankan ibadah dan tawakal kepada Allah. Dari mana kita bisa tawakal kepada Allah? Dari mana kita bisa beribadah kepada Allah kalau tidak dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa hadaini al-amrayn, fa bi hadaini al-amrayn, dengan dua perkara ini takunu ibadatan. Barulah kegiatan atau aktivitas kita, ucapan kita itu bernilai ibadah. Wa dzikrul isti'anah ba'da al-ibadah ma'a dukhuliha fiha, disebutkannya isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah masuk ke dalam ibadah, masuk dalam lingkup ibadah, bagian dari atau salah satu jenis ibadah. Ini menunjukkan apa? Lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala. Karena berhajatnya kita, ketergantungan kita kepada semua ibadah ini, dengan dalam semua ibadah itu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan ibadah dengan baik, mengerjakan sholat, bahkan yang paling utama bertauhid, kalau tidak dibimbing, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik itu yang kita harapkan. Bahkan ketika kita sudah di dalam mengerti tentang Islam, belajar sudah di dalam sholat, kita masih butuh, masih berhajat kepada pertolongan Allah untuk bisa tetap. Nah, kalau kita menganggap apa yang kita lakukan ini sudah sempurna, kita berharap kepada Allah kesempurnaan itu tidak dicabut, kesempurnaan itu ditambah dan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa sudah berusaha mati-matian, sudah merasa menganggap adalah ini kayaknya yang terbaik dari ibadah kita, sepertinya yang terbaik dan sempurna. Maka itu tetap kita masih mengharapkan supaya Allah mengekalkannya dan bahkan menambahnya. Ini yang kita minta. Pernyataan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in termasuk di dalamnya. Ini artinya butuh kebutuhan kita kepada hal itu. Apalagi dijelaskan maksud dari iyyaka nasta'in itu setelahnya, ayat setelahnya. Qala fa innahu illam yu'inhullah, karena kalau Allah tidak menolong hamba tersebut, lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir, tidak akan mungkin terwujud bagi dia apa yang diinginkannya untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, wajtinabu an-nawahi. Tidak akan mungkin dia bisa menjalankan perintah Allah, mulai dari yang besar apalagi yang kecil. Kalau bisa terjadi, itu adalah taufik dari Allah, maka disyukuri. Nah, dia berharap Allah mengekalkannya dan Allah menerima kebaikan tersebut, walaupun itu mungkin cuma seulas senyum yang dia ketika dia bertemu dengan saudaranya. Ini kan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi belum tentu semua orang bisa senyum kalau bertemu saudaranya. Nah, apalagi untuk melakukan kebaikan yang lebih besar lagi. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, insyaallah pada kesempatan lain dan ada faedah-faedah yang bisa kita tambahkan dari ayat yang agung ini, yang merupakan inti dari kandungan di dalam Al-Fatihah. Sampai Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah mengulas tentang ayat ini aja sampai tiga jilid. Ya, mengulas tentang ayat ini jadi 3 jilid, dan itu pun banyak ini tetap namanya manusia belum tentu sudah semua kandungannya ini Al-Qur'an yang menerangkan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini terjabarkan, terungkap. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pun juga menyebutkan kalau ingin tambahan silahkan baca Madarijus Salikin Ibnu Qayyim yang mengulas tentang kalimat ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.